Masih ingat video nomor 5 tentang pajak internasional? Ya, video tentang adanya dua maksa bentuk usaha tetap. Pertama, wajib pajak luar negeri yang diperlakukan sebagai wajib pajak badan dalam negeri. Kedua, hak pemajakan negara sumber. Di video kali ini kita bahas jenis-jenis bentuk usaha tetap untuk pengertian hak pemajakan negara sumber. Perpajakan internasional membagi negara menjadi dua, yaitu negara domisili dan negara sumber. Negara domisili yaitu negara di mana perusahaan berkantor pusat. Hal ini biasanya dinyatakan dalam akta pendirian, atau bisa juga disebutkan dalam kop surat atau alamat yang dinyatakan dalam dokumen resmi perusahaan. Kedua, negara sumber yaitu negara tempat perusahaan memperoleh penghasilan. Dalam istilah lain, negara sumber disebut juga negara pasar. Negara tempat produk dipasarkan. Negara sumber memiliki hak pemajakan jika di negara sumber terpenuhi persyaratan bentuk usaha tetap atau permanent establishment sesuai dengan tax treaty. Bentuk usaha tetap dikelompokkan dalam 4 tipe, yaitu pertama, tipe aset. Kedua, tipe aktivitas. Ketiga, tipe agen. Dan keempat, tipe asuransi. Mari kita bahas. Bentuk usaha tetap tipe aset ini biasanya disebutkan di pasal 5 ayat 1, tax treaty. Tipe aset memiliki 3 ciri atau karakteristik atau pengujian, yaitu pertama, pengujian place of business, yaitu tempat, baik satu ruangan kecil atau kantor yang lebih luas. Tempat tersebut bisa milik sendiri atau hanya sewa, yang penting perusahaan luar negeri memiliki hak untuk menggunakan tempat tersebut. Karena itu, pada era digital ini isu server komputer menjadi topik hangat. Kedua, harus fix, yaitu derajat kepermanenan baik secara geografis atau dimensi ruang maupun berkelanjutan atau dimensi waktu. Hal ini menurut Pak Gunadi dalam buku yang berjudul Pajak Internasional. Syarat kedua ini perlu ada hubungan antara komersial dan geografis atau commercial and geographic coherence secara nature of the business. Tetapi menurut Pak Ratmanto Surahmat dalam buku pengantar persetujuan penghindaran pajak berganda, tetap atau fix berkaitan antara tempat tersebut dan titik geografis saja. Keberadaan suatu peralatan di satu lokasi sudah cukup untuk dianggap berada di satu tempat tetap. Contoh peralatan dimaksud seperti rig pengeboran minyak bumi, alat bor untuk membuat terowongan, server, dan mesin. Ketiga, bahwa bisnis dilakukan melalui fixed place tersebut atau doing business through that fixed place. Tipe kedua, bentuk usaha tetap tipe aktivitas. Bentuk usaha tetap tipe aktivitas ada dua. Pertama, proyek bangunan, konstruksi, perakitan, instalasi, atau aktivitas supervisi untuk proyek tersebut selama 12 bulan. Ini yang ada di OECD model. Tetapi di UN model, time test menjadi 6 bulan saja. Kedua, kegiatan jasa, termasuk konsultasi, yang dilakukan perusahaan di negara lain selama 6 bulan dalam 12 bulan. Di OECD model jasa ini tidak diatur secara khusus, tapi di UN model diatur yaitu di pasal 5 ayat 3 huruf B. Negara-negara maju berpendirian bahwa jasa teknik dikenakan di negara domisili, kecuali melalui agen tidak bebas. Tentang agen tidak bebas harus ada pembahasan terpisah. Tetapi negara-negara berkembang yang tergabung dalam UN Tax Experts Group berpendapat bahwa hal ini merugikan mereka, sehingga kegiatan pemberian jasa ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap jika melewati time test. Berbeda dengan tersebut, UN model mengatakan bahwa time test jasa tidak perlu terus-menerus. Bisa putus-putus, yang penting dalam 12 bulan ada 6 bulan. Pemberian jasa ini bisa dilakukan oleh pegawai perusahaan atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk tujuan tersebut. Atau biasa disebut on behalf. Tipe ketiga, tipe agen. Tidak semua agen merupakan bentuk usaha tetap. Agen dibagi dua, yaitu agen bebas dan agen tidak bebas. Nah, agen yang menjadi bentuk usaha tetap adalah agen tidak bebas. Hal ini diatur di pasal 5 ayat 5 OECD model. Bahwa orang
atau badan dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap jika melakukan aktivitas melalui agen tidak bebas. Agen tidak bebas dapat berupa orang pribadi atau badan asal. Pertama, bergantung pada perusahaan yang diwakilinya. Artinya selalu mengikuti petunjuk dan instruksi perusahaan yang diwakilinya. Kedua, mempunyai kuasa atau kewenangan untuk menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut bersifat tetap atau berlangsung terus-menerus. Salah satu faktor yang menentukan untuk mengetahui sifat tetap atau terus-menerus adalah apakah kegiatan tersebut dari awal mulanya dimaksudkan untuk jangka panjang atau hanya sementara. Ketiga, tidak mempunyai kuasa seperti di atas, tetapi ia mempunyai kebiasaan menyimpan persediaan barang-barang atau barang dagangan dan secara teratur menyerahkan barang-barang tersebut atas nama perusahaan yang diwakilinya. Tipe keempat, bentuk usaha tetap tipe asuransi. Ada perbedaan antara OECD model dengan UN model berkaitan dengan bentuk usaha tetap tipe asuransi. OECD model menyarankan bahwa perusahaan asuransi dianggap memiliki bentuk usaha tetap jika perusahaan asuransi tersebut memenuhi ketentuan ayat INWATU atau ayat 5 Tax Treaty, yaitu melalui agen tidak bebas. Tetapi UN model menyarankan untuk mengatur sendiri tentang batasan bentuk usaha tetap bagi usaha asuransi. UN model mengatur perusahaan asuransi khusus di pasal 5 ayat 6 Tax Treaty. Ayat ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, kecuali berkenaan dengan reasuransi, dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap apabila perusahaan asuransi tersebut mengumpulkan atau menerima premi atau menanggung resiko di negara sumber melalui orang atau badan yang bukan agen independen. Menurut negara-negara berkembang, agen asuransi biasanya tidak memiliki kuasa untuk menutup kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 5 huruf A OECD model. Jadi menurut UN model bagi agen perusahaan asuransi, syarat bentuk usaha tetap adalah agen di negara sumber yang bersangkutan mengumpulkan atau menerima premi dan menanggung resiko yang terletak di negara sumber tersebut. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak berkomitmen untuk selalu menambah video-video dasar perpajakan supaya Anda paham dari pondasi pengetahuan perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Teruslah update informasi perpajakan Anda.